limbah ini nih. Nah, ini kan udah ke sungai. Ternyata tadi usaha garment itu ada limbahnya. Ada yang limbah cair, ada yang seret, jahit kanan kiri. Bawahnya kita rimpel. Yang tadinya celana menjadi rok. Yang celana panjang sesek bawahnya, potong lagi jadi celana pendek. Ya. Bisa lagi enggak? Terus bawahnya bagaimana? Kita gunakan bawahnya untuk membuat tas misalnya. Jadi semuanya bermanfaat, jangan dibuang. Ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ternyata limbah itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu limbah yang berdasarkan wujudnya, kemudian limbah berdasarkan sumbernya, kemudian limbah berdasarkan senyawanya. Tolong dilihat jamnya ya, 1 jam. Sekarang jam berapa? Contohnya apa? Botol. Apalagi? Dari botol apalagi? Contoh dari selain dari botol berdasarkan wujudnya itu apa saja? Contohnya adalah limbah yang berasal dari apa? Dari apa lagi? Nah, oke, ya. Itu berdasarkan wujudnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan lagi, sekarang mari kita bermain game dulu. Nah, itu linknya sudah dibagikan. Sekarang silakan kita akan bermain Edu Candy ya. Jadi kita akan bermain game. Silakan dibuka gamenya. Kita bermain dulu. Waktunya 1 menit ya, silakan buka. Nanti di situ ada poinnya, kamu klik saja nanti akan keluar poin ya. Kalau yang betul semua nanti poinnya dapat 100. Tapi kalau yang tidak benar berarti nanti kamu poinnya sedikit. Karena apa? Kamu salah ngekliknya ya. Itu linknya sudah dibagikan melalui WA group. Patchwork, iya, oke, membuat patchwork. Sudah pernah membuat? Belum ya? Belum, oke. Nanti kita akan mempelajari tentang itu, oke. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan tugas minggu lalu. Tugas yang minggu lalu ya, tugas apa saja yang sudah kalian baca dari tugas Ibu yang minggu lalu? Apa? Oke. Kerajinan dari limbah tekstil tentang cara membuat bros ya, yang kemarin ya. Oke. Kamu membaca tentang cara membuat bros. Dari apa? Membuat bros dari apa? Dari kain perca. Terus membuat apa lagi, Nabila? Memanfaatkan baju bekas. Memanfaatkan baju bekas. Terus apa lagi, Naida? Kamu baca apa lagi, Naida? Kerajinan patchwork dari limbah busana. Patchwork dari limbah busana ya. Yang lainnya baca apa lagi? Tidak membaca ya. Oke. Nanti tanya temannya ya.
Kamu main saja sih. Nge-game-nya besok di Edu Candy ya, jangan nge-game yang lainnya. Oke. Nah, oke. Kemudian ini, tadi kita sudah berbicara tentang limbah. Ini limbah berdasarkan sumbernya tuh. Ini kira-kira dari sumbernya dari mana ini? Ini kira-kira gambar apa sih ini? Jerami ya. Berarti limbah apa itu kalau jerami? Pertanian. Bisa dibuat, bisa dimanfaatkan tidak? Untuk apa kira-kira? Dari limbah ini berdasarkan sumbernya ini jerami. Jerami bisa dibuat hiasan, ya. Nah, ini juga. Nah, berdasarkan senyawanya. Ini perca kain. Ini kira-kira kain apa sih ya? Kain jeans. Bisa dibuat apa ini? Nah, untuk mengolah sampah kita harus selalu mengedepankan 3R. Reduce, reuse, recycle. Ya, oke. Reduce, reuse, dan recycle. Apa sih reduce itu? Apa? Nah, ya, ini reduce. Prinsip dalam pengolahan limbah dikenal dengan 3R, yaitu mengurangi. Reduce itu mengurangi, kemudian menggunakan kembali atau reuse, mendaur ulang. Kemudian mengurangi, reduce. Jadi kemarin pernah Ibu sampaikan juga, reduce dalam limbah busana itu apa? Yaitu kita mengurangi pembelian baju-bajumu sudah 1 lemari, iya apa tidak? Masalah tidak? Menimbulkan masalah enggak itu? Apa masalahnya kira-kira? Reduce tidak? Iya, coba kalau nggak usah ribet, yang penting bawa uang, beli aja di koperasi banyak. Apa yang terjadi jika seperti itu? Menimbulkan apa? Menimbulkan menumpuknya sampah. Sampah apa? Sampah plastik. Menggunakan kembali ya. Nah, ini. Tuh, kemudian mendaur ulang. Ini reduce, mendaur ulang. Nah, tuh. Ini kira-kira dari apa sih? Baju terbuat dari nih. Dari kresek ya enggak? Tas kresek. Ternyata bisa itu. Apa kita gunakan sehari-hari? Ya tidak dong, masa kita pakai baju seperti itu. Hanya dari sampah ini ternyata bisa didaur ulang, bisa dibuat bunga, ya apa tidak? Ini bisa juga nih. Kalau biar bisa digunakan yang bermanfaat dari limbah-limbah plastik ini, maka kita bisa gunakan apa ini? Payung, bisa untuk buat payung ya. Nih, tuh lihat, tuh. Ininya juga dari limbah ini. Ini dari limbah juga. Ini bisa dari kain tuh, ya kan? Kardus dari kain. Ternyata cantik juga, bagus juga ya kan? Nah, ini adalah pemanfaatan limbah juga ya. Berikutnya. Nah, ini mendaur ulang. Tadi kamu kebanyakan beli air. Nah, ini botolnya nih. Gunakan buat nanam sayuran. Ada manfaatnya tidak? Nah, iya kan? Ini. Nah, manfaat limbah fashion. Jadi, limbah fashion itu ada 2, yaitu ada limbah cair dan ada limbah padat. Nah, limbah cair itu yang sulit untuk bisa digunakan kembali dan diolah. Maka ketika ada pabrik yang menghasilkan banyak limbah cair, maka itu harus diolah. Tidak boleh langsung dibuang ke dalam salokan atau saluran air. Tapi pada kenyataannya sekarang yang berada di masyarakat, limbah yang ada di sekitarmu ada pabrikan ya. Dekat solokan. Peternakan ayam contohnya. Limbah airnya langsung ke sungai tidak? Apa akibatnya sungai di sekitarmu? Tercemar. Terus warnanya bagaimana? Keruh, kering. Zaman Bu Guru dulu kecil itu, sekitar sungai itu bisa dimanfaatkan untuk mandi.
untuk mencuci, untuk membersihkan. Kita berenang, bermain dari limbah fashion, ya, produk kerajinan. Menimbulkan, membuat limbah busana berapa kontainer? Itu satu perusahaan 2000-an itu, atau 1000 aja biar gampang, 1000. Nah, padahal apa? Coba aja kamu minta ke konveksi, Pak, ini nggak kepake, boleh jual. Kalau nggak, terima pesanan bros. Kalau misalnya ada orang nih kan, jadi uang itu. Nah, ini apa kira-kira? Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar tas itu ya, tapi kurang jelas ya. Nah, ini tas. Ini tas dari limbah juga ini. Bisa dipakai. Dari limbah tadi digabung-gabung. Nah, ini juga limbah ini. Gunakan lagi. Nah, ini yang sudah diolah kembali. Ini masih bisa ganti model. Kamu yang tadinya bosen lengan panjang, potong aja di sininya. Jadi singlet. Kasih renda. Ah, jadi cantik kan? Nah, itu. Nah, kemudian tadi limbah, dari limbah itu ternyata bisa kita gunakan untuk membuat kreasi busana atau membuat patchwork. Tadi kamu sudah membaca tentang patchwork ya. Tapi kamu yang dihasilkan. Agar tidak menimbulkan sampah yang merusak lingkungan, maka limbah tersebut diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Misalnya membuat bunga dari kain perca, membuat tas. Bahwa limbah busana atau fashion dapat diolah kembali agar menghasilkan nilai jual yang tinggi dan tidak mencemari lingkungan. itu. Jadi tadi kalian sudah berdiskusi ya, sudah mendiskusikan tentang manfaat dari limbah busana. Jadi manfaat dari limbah busana tersebut adalah bahwa dari limbah busana ketika diolah ternyata akan menghasilkan benda kerajinan yang mempunyai nilai jual. Jadi ya, kita tidak akan mencemari lingkungan. Oke. Pada materi ini. Oh iya, mencari cara membuat patchwork ya. Oke, jadi dengan evaluasi sama jamnya jam 10 malam. Jam 10 malam harus sudah dikumpulkan. Kemudian untuk pelajaran materi besok kita akan membuat patchwork. Minggu depan kita akan membuat patchwork. Ya, paham? Oke, jadi jangan lupa evaluasinya itu dikerjakan 20 menit ya.